Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ni'amillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang saya hormati kesepuhan Pak Haji Dadang, Bupati Kerawang yang lama. Tepuk tangan. Pak Haji Dadang, saya teringat dulu tahun 97. Waktu itu mau kombes ke Lombok. Kekurangan ongkos pesawat. Datang ke kantornya langsung dikasih. Itu tepuk tangan itu, hebat. Itu. Mungkin beliau sudah lupa, saya tidak melupakan. Dewan Syuro yang saya hormati, pengurus DPC PKB Kabupaten Kerawang, PAC-nya yang hadir pada kesempatan ini, FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama yang saya hormati, para dewan, pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir pada sore hari ini, Khatib Suriah, ibu-ibu yang berbahagia. Sebelumnya saya mau manggil calon Duyupur Rahman ke depan. Tetehna biar ningalikeun we di handapnya teh. Monggo ka dieu. Tepuk tangan nih. Aduh, Gus. Sini depan. Enggak berdiri. Berdiri sini, berdiri dulu. Berdiri, tenang. Enggak akan ditanya, enggak. Hadirin semuanya berdiri. Mohon semuanya memandang calon Duyupur Rahman. Calon tamu Allah, panggilan Allah, bukan panggilan negara, tetapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan khusyuk semuanya menatap wajahnya Kang Rahmat calon Duyupur Rahman. Dengan hati khusyuk, tadi kata pengatur waktu supaya bisa berangkat ke Baitullah. Ya. Kita pandang mata hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya. Ya Allah, Engkau telah memanggil hambamu Kang Rahmat Hidayat Jati untuk menemuimu, untuk menemui tempat yang suci, Baitullah, Ka'bah, untuk menemui kekasihmu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, panggillah kami semuanya yang hadir untuk pergi ke Baitullah. Bagimu ya Allah mudah untuk mempertemukannya. Kami semuanya mendoakan Kang Rahmat Hidayat dari mulai keluar rumah, dari perjalanan, di embarkasi, di pesawat, semuanya selamat. Di Mekah, di Madinah bisa melaksanakan syarat rukun haji, sehingga pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan membawa haji mabrur. Amin. Tatap oleh Kang Toleng semuanya jamaah yang hadir. Para jamaah yang hadir, terima kasih atas kehadirannya, doanya. Kami mendoakan semuanya yang hadir dipanggil oleh Allah untuk menemuinya, untuk melaksanakan ibadah haji.
di Makkatul Di Mukarramah. Makkatul Mukarramah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup. Selesai berarti ngajinya ya. Hadirin yang berbahagia, ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ibadah yang berhubungan dengan hati, seperti niat, innamal a'malu binniyat. Ada ibadah yang berhubungan dengan badan, seperti ruku, sujud. Ada ibadah yang berhubungan dengan maliyah, harta, seperti zakat, infak, sedekah. 3 ibadah, 3 dimensi disatukan, baik ibadah qalbiyah, badaniyah, dan ibadah maliyah dalam ibadah haji. Ibadah haji penggabungan dari ibadah qalbiyahnya ada, ibadah badaniyahnya ada, ibadah maliyahnya ada. Qalbiyahnya labbaika Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Labbaika Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu ibadah qalbiyah. Ibadah badaniyahnya banyak sekali. Lempar jumroh, tawaf, sa'i, ibadah badaniyah. Ibadah maliyahnya harta. Tidak punya duit, tidak akan berangkat kemana? Ke Makkah. Karena ibadah maliyah. Bisa PAC berangkat ke Mekah jalan kaki. Tapi harus renang lewat lautan. Nah itu pertanyaannya, bisa nggak renang itu? Karena ibadah haji gabungan dari 3 dimensi. Maka ibadah haji balasannya mabrur, bukan makbul. Sholatnya mudah-mudahan diterima, zakatnya mudah-mudahan diterima. Tapi kalau haji, mudah-mudahan hajinya mabrur dan mabruroh. Mabrur dari kata birrun. Ini ada Katib Suriah PCNU Kabupaten Karawang keluaran Mesir. Ya, dalam bahasa Arab di Quran itu baik itu ada khairun, ada ma'ruf, ada birrun. Khair artinya bagus, ma'ruf artinya bagus, birrun artinya bagus. Tapi hubungan dengan orang tua namanya birrul waliden, bukan khairul waliden, bukan ma'rul waliden. Karena orang tua adalah segala-galanya, bahasanya dengan birrun. Jadi birrun itu kelas tinggi. Makanya haji Allah balasnya karena semuanya penuh pengorbanan, bahasanya mabrur. Paham PAC? Paham. Kalau tadi Dewan Syuro kan pusing tuh, ya. Untuk PAC kan tidak dikenal. Kemarin 4 tahun putar-putar, Sofa Marwah keliling-keliling ya. Nanti mah di Indonesia di Karawang bukan lagi lempar jumroh, bukan tawaf lagi di Ka'bah, bukan Sofa Marwah. Nanti mah Dewan Syuro tugasnya muter-muter ke PAC supaya PKB-nya besar. Hidup PKB. Iya. Kenapa Panadang hidup PKB? Karena yang bayar sekarang saya PKB, mohon maaf. Nah inilah hadirin yang berbahagia. 3 dimensi, makanya mabrur. Di Quran hanya ayat urusan ibadah haji yang diawali diakhiri lillah. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Awalnya diawali dengan lillah, akhirnya diakhiri dengan lillah. Dalam artian orang yang mau pergi haji dasarnya harus lillah. Kenapa harus lillah? Karena haji bukan refreshing, haji adalah ibadah dan haji bagian daripada jihad. Amal yang paling utama, Pak Haji Dadang, dulu ada yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik di permukaan bumi ya Rasul? Rasul menjawab, mencari ilmu. Datang lagi satu orang,
Rasul, amal apa yang paling baik di permukaan bumi? Rasul menjawab, al-kasbu, cari duit. Jadi dewan, nah itu kan. Jadi bupati, jadi gubernur. Siapa jadi gubernur kan ada? Oh nggak siap, udah nggak punya duit ya, jadi kode gini. Yang ketiga datang lagi, apa amal yang paling baik di permukaan bumi ya Rasul? Kata Rasul, al-jihad, jihad. Di sampingnya ada ahli hadis nama Abi Hurairah. Dicatat oleh Abu Hurairah, Abdulul a'mal bidhohril ardi salah satun. Amal yang paling baik di permukaan bumi 3. Tolabul ilmi, mencari ilmu. Al-kasbu, mencari duit. Al-jihadu, jihad. Kenapa pertanyaannya sama? Rasul menjawabnya beda-beda. Yang pertama datang adalah santri, kiai yang senang cari ilmu. Maka Rasul menjawabnya cari ilmu. Yang kedua yang datang adalah pengusaha, ahli ekonomi, ahli politik. Maka jawabnya Rasul adalah al-kasbu, usaha. Yang terakhir, kenapa menjawabnya Rasul jihad? Karena yang menanyakan tukang perang, tukang jihad, maka Rasul menjawabnya jihad. Inilah kecerdasan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji atau umroh bagian daripada jihad. Ketika kita mau jihad harus siap dohiron wa batinan lillahi ta'ala, ikhlas. Ikhlas meninggalkan istri, ikhlas 40 hari 40 malam puasa biologisnya. Bener ya? Kenapa? Karena nggak sama istri. Kan ada yang nanya Pak Haji Dadang tuh, kalau ke sana haji berarti 40 hari 40 malam pakai pakaian ihram? Ya enggak. Hanya 2 hari pakai pakaian ihram ketika niat kita haji dan ketika umroh. Terus ada orang yang punya pemikiran selama 44 malam tidak berhubungan suami istri. Tidak, boleh hanya 2 hari dan 3 hari sehari, berarti 3 hari yang tidak boleh hubungannya. Di luar itu boleh berhubungannya. Tapi urusan Kang Toleng karena istrinya tidak ada, nyapuasa wayahna. Kenapa? Walaupun yang bawa istri, ini godaannya. Ketika kita sudah labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu biha, sudah niat haji, kakek-kakek sama nenek-nenek, kakek-kakek biologis langsung naik. Jadi melihat istrinya seperti bidadari. Istrinya melihat kakeknya seperti bidadara. Syahwatnya besar. Kenapa? Karena godaannya luar biasa. Makanya kakek-kakek sama nenek itu dempet terus. Alhamdulillah Kang Rahmat tidak bawa istri. Jadi nggak ada godaannya. Paling godaannya lihat para TKW. Tapi tenang Neng, ada saya Neng. Hadirin yang berbahagia, saya gambarkan saja karena terlalu lama. Pelaksanaan haji itu hakikatnya, hikmahnya. Ada Kang Aang tadi mana? Kang Aang. Mana? Oh di belakang. Kita ambil sebenarnya gambaran bagi kita. Tawaf Ka'bah melambangkan kehidupan akhirat. Tawaf 7 putaran dari mulai Hajar Aswad balik lagi ke Hajar Aswad. Dalam artian hidup kita hanya 7 hari. Hari ini hari Ahad, besok Senin balik lagi hari Ahad. Hidup kita hanya 7 hari. Makanya kita mengejar akhirat harus lebih daripada dunia. Karena hidup akhirat la nihayatalah. Hidup akhirat tidak ada batasnya. Hidup yang sebenarnya hayatun hakikiyatun. Hidup yang sebenarnya. Karena hidup tidak ada batasnya. Maka kita harus perbanyak bekal. Caranya harus cerdas kita. Mencari bekal supaya banyak. Cari-cari yang potensi. Ya, kalau kita ibadah di Indonesia tidak bisa mengejar target. Ibadahlah di mana? Di Masjidil Haram yang tadi diterangkan, di Tanah Haram diterangkan oleh Dewan Syuro. Walaupun bukan haji,
ketika berangkat ke Mekah Haram hanya untuk sholat berjamaah. Kalau 1 kali 100.000, kalau Jumatan 1 kali 100.000, maka ada orang yang habis Jumatan dan habis umroh, habis haji, pergi ke Indonesia, nggak lagi Jumatan, nggak lagi sholat, kata sudah banyak. Itu namanya pahala, Kang. PAC, itu pahala, tetap kewajibannya harus. Kita butuh uang 30 juta, pergi umroh hanya untuk Jumatan saja. Berarti 100.000 kali Jumatan, butuh makan berapa? Itu orang cerdas. Ya. Lah kalau kita ibadah di Indonesia terus, kapan mencapai target? Ada ibadah di Indonesia bisa dilepat gandakan 1 malam sama dengan 80 tahun. 1 malam tahajud sama dengan 80 tahun tahajud. Yaitu malam Lailatul Qadar. Ini harus kita, Pak Haji Soleh, harus betul-betul gitu. Yang kedua, sa'i sofa marwah. Sofa marwah menggambarkan adalah kehidupan dunia. Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim hanya meninggalkan air 1 botol. Begitu habis, Siti Hajar mencari air dari sofa ke marwah mundar-mandir. Padahal di sofa di marwah tidak ada air. Tapi dengan keyakinan air itu melambangkan dunia. Kita harus optimis mencari dunia. Faidah kudatis sholah pantasiru fil ardi wabtagu min fadilah. Hei orang Islam, jangan malas mencari dunia. Kita harus punya dunia. Yadul ulya khair min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita harus jadi muzaki, jangan jadi mustahik. Jadi kiai jangan mujak, jangan mustahik. Mustahik terus menerima, harus muzaki. Yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada tangan, betul kan ya? Makanya kalau santri Pak Kidadang itu suka disiasatin, walaupun menerima ngambilnya di atas. Katanya Yadul ulya. itu orang cerdas santri itu kan. Makanya orang tapakuh itu lebih hebat daripada orang tasawuf. Ini Pak Ang, ini ada orang namu dikasih suguh kurma. Kurmanya pakai wadah emas. Yang namanya ahli tasawuf dan ahli fikih. Karena kan tidak boleh makan kurma langsung di wadahnya emas. Orang fikih orang cerdas. Orang siasat, orang dewan itu harus cerdas. Cari duit bagaimana yang penting tidak kena KPK. Seperti Pak Dadang kan gitu, cerdas. Jangan sampai saudaranya Pak Dadang. Aduh. Ini orang pakih si kurmanya itu dibahe kedua blek. Jadi ngambilnya bukan langsung ke piring. Orang tasawuf melohok aja akhirnya lapar. Nah itu orang fikih jadi orang cerdas. Ya. Tapi memang harus gabungan antara tasawuf syara dan fikih, antara syariat dan hakikat. Ketika Abu Nawas dipanggil oleh Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid bertanya, saya mau nanya ke Pak Haji Dadang ya senior. Gini Pak Haji Dadang coba. Waktu itu Rasul Ar-Rasyid bertanya, hei Abu Nawas, mana batasan jagat raya Allah? Coba Pak Dadang, nanti dikasih hadiah. Oh, Pak Tolek apa jawabannya? Tidak ada batasnya. Jangan ke Dewan Syuro Kiai. Siapa yang tahu jawabannya? PAC. Nanti dikasih hadiah sama ketuanya tuh. Pak Dewan, Pak Asep tuh. Nanti pas musafah aja. Langsung saya jawab aja ya. Kata Abu Nawas, batas jagat raya Allah ada di dalam pikiran. Sesuatu yang tidak ada batasnya sebenarnya ada. Karena ada yang terbatas. Yang terbatas ada dalam pikiran. Karena yang terbatas ada dalam pikiran, maka pikiran tidak tahu di mana batas jagat raya Allah. Karena tidak mungkin yang tidak terbatas bisa melampaui yang terbatas. Paham? Tepuk tangan itu. Lihat.
Yang tidak terbatas adalah hakikat, yang terbatas adalah syariat. Siapa tahu Kang Ahmad Toleng mau pergi ke haji. Ini hakikatnya panggilan Allah. Syariatnya tengah luarkan duit. Sama dengan saya. Kemarin bintek 6 hari 6 malam. Cuma profesor juga nggak berani bertanya ke kiai. Nanti yang jawab ya. Tapi tetap Pak Haji Dadang saya nilainya 93 walaupun kiai. Ternyata begitu tes akhir saya temongkan. Ini 93 langsung ke Kang Ahmad Toleng. Setengah jam isi ya. Pak Toleng mah baru 3 apa 5 itu. 63 kalah sama kiai. 93 masih ada tuh. Pak FKUB nilai saya 93. Salahnya cuma 7. Memang bisa kalau dibenarkan semuanya. 93. Kaget profesor juga. Padahal saya cuma 9,5 jam ngisinya. Sebab ada yang kasih tahu kanan kiri. A, tret, B, tret, C, tret. Yang kanan ngasih 1 sampai 50, yang kiri 50 sampai 100. Kan saya punya pasukan jin. Jadi itu hebatnya kiai. Ini maksudnya. Yang tidak terbatas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat siapa yang tahu mati. Itu semuanya sudah ketentuan. Syariat dan hakikat harus dua-duanya. Man tasawwafa bila tapakohin pakot tajandako. Barang siapa yang bertasawuf tidak berpikir kafir jindik. Man tapakoha bila tasawufin pakot pasako. Barang siapa yang berpikir tidak bertasawuf maka itu fasik. Waman jama bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan antara syariat dan hakikat, itulah yang benar. Jangan kita usolli sunat duha, Allahu akbar duha terus 12 rakaat diam di masjid terus. Ya harus cari duit, harus syariat. Kecuali punya warisan ada di ATM. Ya, ini mau warisan enggak malas. Ya, harus mencari. Karena itu syariat. Ya, kalau kita mengandalkan hakikat bahaya, mengandalkan syariat harus dua-duanya. Inilah ajaran Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Jumroh Aqobah, lempar. Kenapa lemparnya 3 kali? Ketika bapaknya Ibrahim mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Ismail dipanggil, bagaimana anak kamu harus sembelih? Siap, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu setan menggoda bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim udah jangan menyembelih Ismail, kan pengen punya anak. Dasar, kata Ibrahim, setan ngambil batu. Rojman lis sayatin walidur rahman. Setannya lari menemui istrinya Siti Hawa. Hawa, kan kamu ngandung 9 bulan. Udah minta aja ke Nabi Ibrahim, ke Tuhanmu. Jangan Ismail jangan disembelih. Dasar setan, ngambil batu lagi. Rojman lis sayatin walidur rahman. Lempar, lari ke anaknya, ke Ismail. Ismail, kamu masih masa depannya banyak. Jangan mau dong, minta ke bapak ke ibu, jangan mau dibunuh. Dasar setan, dirempal. Rojman lis sayatin walidur rahman. Langsung lewat setannya lari ke PAC Kabupaten Kerawang. Makanya di mana-mana ada setan. Maaf, tandanya setan itu padahal maaf. Ininya nggak ada gininya. Coba takut turunan setan. Makanya ada Jumroh Ula Wusto Aqobah. Itu sejarahnya. Dalam artian setan kita di kita ini ada. Harus lempar dengan ibadah kita. Terakhir wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Tawaf mundar mandir, sa'i mundar mandir, sofa marwah, jumroh, itu lambang kehidupan kita. Kita ke kantor, kita ke sawah, kita dagang, semuanya aktivitas. Suatu saat kaki tidak akan bergerak, tangan tidak akan bergerak, mata tidak akan berkedip, bibir tidak bisa mengucap. Semuanya diam, wukuf. Apa itu? Mati. Wukuf adalah lambang kematian. Maka wukuf itu pakai kain ihram. Mau presiden mau pejabat semuanya sama pakai kain. Sama orang meninggal hanya dibungkus dengan kain putih. Semuanya akan wukuf. Semuanya akan diam. Semuanya akan mati. Inilah sebelum wukuf di Arafah. Sebelum wukuf datang kematian kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kita mempersiapkan untuk masa depan. Inginnya lama
tapi kayaknya uang amplopnya, ongkosnya tidak terlalu banyak, maka ceramahnya pun tidak terlalu lama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.